Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Perawan Rimba Tengkorak, bagian 2. Siang itu udara sangat cerah, di atas sana tidak tampak sedikit pun tanda-tanda akan turun hujan. Sementara angin yang bertiup semilir, menambah hawa sejuk dan menyegarkan. Tampak Pandan Wangi sedang berjalan pelan-pelan menyusuri tepian sungai kecil yang airnya jernih. Beberapa ekor ikan tampak berenang hilir mudik di antara batu-batuan. Sejenak bibir gadis itu menyunggingkan senyuman saat melihat 2 ekor burung parkit tengah memadu kasih di cabang pohon. Tiba-tiba saja senyum di bibir gadis itu langsung lenyap. Buru-buru Pandan Wangi menghentikan langkahnya dan memasang telinganya baik-baik. Segera dia dapat menangkap suara yang mencurigakan di sekitar tempat itu. Tapi belum sempat dia melakukan apa-apa, mendadak dari balik pohon dan gerumbul semak di depannya, bermunculan 6 orang laki-laki yang bersenjatakan golok yang besar dan panjang. Pandan Wangi bergumam kecil sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Gadis itu segera mengetahui kalau ke-6 orang itu adalah anggota Partai Tengkorak. Sabuk dengan kepala tengkorak yang mereka kenakan cukup untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya. Hehehe, nasib kita benar-benar mujur hari ini, kata salah seorang sambil terkekeh. Benar, Tengkorak Putih pasti akan senang sekali mendapatkan kepala perempuan ini, sambut lainnya. Ah, sayang sekali. Bagaimana kalau kita nikmati dulu tubuh perempuan ini sebelum memenggal kepalanya? Kata seorang lagi sambil menelan air liurnya. Hehehe, sebuah usul yang bagus, sambut yang lainnya. Tentu saja kuping Pandan Wangi menjadi merah mendengar kata-kata kotor tersebut. Gerahamnya segera bergemeletup menahan marah. Dia benar-benar muak dengan pandangan mata yang penuh nafsu dari ke-6 laki-laki di depannya. Ayo, maju kalian semua. Aku ingin tahu, bagaimana rasanya bersenang-senang dengan bangsat-bangsat macam kalian. Dengus Pandan Wangi menggeram. Hehehe, rupanya kau tak sabar juga ingin segera menikmati kenikmatan surga dunia Cahayu, kata yang agak gemuk sambil memelototkan matanya. Sudah, jangan banyak omong. Tangkap dia, sentak yang lainnya tak sabar. Tiba-tiba salah seorang langsung menerjang. Tapi dengan secepat kilat Pandan Wangi memiringkan tubuhnya sedikit ke kanan. Sedangkan tangannya langsung berkelebat menghajar perut lawannya tersebut. Sialan. Orang itu menggeram seraya melompat mundur. Tampak dia meringis merasakan mual pada perutnya. Ayo, siapa lagi yang ingin merasakan belayan tanganku? Tantang Pandan Wangi dengan suara lantang. Dengan penuh emosi salah seorang lagi menerjang. Secepat kilat Pandan Wangi melompat ke udara menghindari terjangan orang itu yang menerjangnya sambil mengibaskan golok. Sedangkan kaki gadis itu bergerak cepat dan menghantam lawannya. Kontan saja lawannya itu meraung keras dan ambruk di tanah terkena tendangan yang beruntun dengan disertai tenaga dalam yang cukup tinggi. Pandan Wangi menjejakkan kakinya tepat di dada orang yang menggelepar itu. Seketika itu juga darah langsung muncrat keluar dari mulutnya. Sedangkan kepalanya terkulai dengan nyawa yang telah lepas dari badannya. Serang, bunuh perempuan setan itu, kata salah seorang memberi komando. Kelima orang temannya segera meluruk dan menerjang ke arah Pandan Wangi. Sedangkan Pandan Wangi dengan cepat berlompatan ke sana kemari menghindari setiap terjangan, sambil sesekali membalas dengan pukulan dan tendangan mautnya. 5 orang lawannya itu memanglah bukan tandingan Pandan Wangi, sehingga dalam waktu singkat saja, satu persatu dari mereka segera bergelimpangan dengan tubuh tak bernyawa lagi. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan Pandan Wangi, 1 orang meninggalkan tempat itu. Kemana yang satunya lagi? Dengus Pandan Wangi sengit setelah menyadari 1 orang lawannya berhasil lolos. Kak Pandan. Pandan Wangi segera membalikkan tubuhnya. Tampak di kejauhan Parmin sedang berlari-lari menghampirinya. Ada apa kau kemari? Tanya Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Aku mendengar ada pertarungan. Syukurlah kalau kau tidak apa-apa, sahut Parmin masih sedikit tersengal napasnya. Mereka cuma kroco, kata Pandan Wangi. Parmin segera memandangi mayat-mayat yang bergelimpangan di depannya.
Tanpa berkata-kata lagi, buru-buru dia menyeret mayat-mayat tersebut dan menceburkannya ke sungai. Kemudian dia segera membersihkan darah yang memercik pada ranting-ranting kering, sehingga tidak ada kesan bahwa di tempat tersebut baru saja terjadi pertempuran. "Untuk apa kau lakukan semua itu, Parmin?" Pandan Wangi tidak mengerti apa maksud pemuda itu. "Biar tidak kelihatan bekasnya, Kak. Tempat ini kan dekat dengan goa dan sungai, jadi sangat penting bagi kita semua," sahut Parmin menjelaskan. "Percuma saja, Parmin. Daerah ini masih termasuk dalam wilayah hutan jati jarak yang mereka namakan Rimba Tengkorak dan masih dalam kekuasaan mereka." "Aku tahu, Kak, tapi paling tidak bisa memperlambat mereka untuk mengetahui tempat ini," kata Parmin. "Aku malah punya pikiran lain, Parmin." Pandan Wangi punya usul. "Pikiran apa?" tanya Parmin. "Sebelah selatan ini ada sebuah desa. Dan tampaknya desa itu tidak terjamah Partai Tengkorak," kata Pandan Wangi. "Maksud Kak Pandan, desa Salapan?" "Bukan. Memang ada 2 desa di sekitar lereng Gunung Puting ini, Kak. Sebelah selatan dari hutan jati jarak adalah desa Salapan, sedangkan sebelah utara, desa Batu Ceper. Kedua desa itu memang sengaja tidak dijamah oleh Partai Tengkorak karena sebagian penduduknya anggota partai itu. Dan desa-desa itu letaknya sangat strategis karena sebagai penghubung dengan desa-desa lainnya," Parmin menjelaskan. "Begitu besamnya pengaruh Partai Tengkorak, sampai-sampai bisa menarik para penduduk untuk masuk menjadi anggotanya," gumam Pandan Wangi kesal. "Memang sulit bagi desa-desa di sekitar lereng Gunung Puting ini untuk tetap hidup kalau tidak diperlukan lagi oleh Partai Tengkorak, Kak. Pasti ada alasan lain, mengapa mereka mengistimewakan kedua desa itu dengan desa-desa lainnya, kan?" Pandan Wangi meraba. Memang, desa Salapan adalah penghubung langsung ke kerajaan Karangsetra, sedangkan desa Batu Ceper jadi gerbang utama menuju ke Kadipaten Galuh, jelas Parmin lagi. Pandan Wangi segera merenung beberapa saat setelah mendengar keterangan itu. Pandan Wangi tidak menduga sama sekali kalau ternyata dia sudah berada dekat sekali dengan kerajaan Karangsetra. Mendengar nama kerajaan itu, dia jadi ingat akan cerita Rangga, bahwa pendekar Raja Wali Sakti itu berasal dari keluarga Karangsetra. Tapi Rangga pernah mengatakan bahwa Karangsetra adalah sebuah kadipaten, bukan sebuah kerajaan seperti yang dikatakan Parmin. Rasa ingin tahu yang begitu besar dalam diri Pandan Wangi tentang kerajaan Karangsetra, membuat dia memacu kudanya menuju ke desa Salapan. Dia tahu, desa itu tidak terlalu jauh letaknya, paling-paling cuma makan waktu kurang dari setengah hari dengan menunggang kuda. Di tengah perjalanan, Pandan Wangi tidak begitu banyak mendapatkan hambatan, karena dia tidak menemui anggota Partai Tengkorak. Sampurasun, Pandan Wangi memberikan salam pada seseorang setelah sampai di desa yang dia tuju. "Oh, Rampes," jawab orang tua yang sedang beristirahat di dangau. "Aku mau numpang tanya Kisanak," kata Pandan Wangi. "Oh, boleh, silakan." "Apa nama desa ini?" tanya Pandan Wangi ramah. "Desa Salapan," jawab orang tua itu singkat. Pandan Wangi kemudian mengedarkan pandangannya berkeliling. Bibirnya segera menyunggingkan senyum begitu melihat tanaman padi yang sudah menguning dan siap untuk dipanen. Tampak beberapa anak kecil berlarian ke sana kemari mengusir burung-burung yang mengganggu tanaman mereka. "Tampaknya Nisanak baru tiba di desa ini. Apakah ada yang perlu saya bantu?" kata laki-laki tua itu setelah memperkenalkan dirinya yang bernama Ki Karuning. "Iya Ki," sahut Pandan Wangi yang juga telah menyebutkan namanya. "Tujuan Nak Pandan kemana?" tanya Ki Karuning. "Ke Kadipaten Karangsetra," jawab Pandan Wangi terus terang. Ki Karuning tampak tersenyum-senyum mendengar Pandan Wangi menyebutkan Karangsetra dengan sebutan Kadipaten. "Ada apa Ki? Apa ada sesuatu yang salah?" Pandan Wangi jadi keheranan sendiri. Dulu Karangsetra memang sebuah kadipaten, Nak Pandan. Tapi sekarang sudah berubah menjadi sebuah kerajaan. Desa ini juga masuk dalam wilayah kerajaan Karangsetra. Juga kerajaan Galuh yang sudah takluk dan berubah jadi sebuah kadipaten, Ki Karuning menjelaskan. Oh, Pandan Wangi segera mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang belum lama kerajaan Karangsetra berdiri,
Jadi wajar kalau belum banyak dikenal dan orang-orang masih menganggapnya sebuah kadipaten, sambung Ki Karuning. Kenapa bisa berubah Ki? Tanya Pandanwangi. Ceritanya begini, Nak. Pewaris satu-satunya Karangsetra yang telah hilang selama 20 tahun, telah kembali lagi. Dan itu merupakan anugerah bagi Gusti Prabu Galuh yang sudah mangkat. Berarti pewaris Karangsetra yang telah kembali itu adalah cucu satu-satunya Gusti Prabu Galuh dari putri tunggalnya yang tewas dalam musibah di Danau Cubung. Danau Cubung, gumam Pandanwangi. Iya, memangnya Nak Pandan tidak pernah mendengar cerita tentang rombongan Gusti Adipati Karangsetra yang di... Sudah Ki, potong Pandanwangi cepat. Dia tidak ingin lagi mendengar cerita yang mengerikan itu. Dia sudah mendengarnya dari Rangga sendiri. Cerita itu memang tersebar luas dan semua orang pasti telah mengetahuinya. Lalu, siapa yang menjadi raja di kerajaan Karangsetra sekarang Ki? Tanya Pandanwangi dengan dada bergemuruh. Gusti Prabu Rangga. Beliau juga seorang pendekar yang sangat dikdaya dengan gelar pendekar Raja Wali Sakti, sahut Ki Karuning kalem. Kalau bukan Pandanwangi, pastilah dia sudah terlonjak oleh perasaan yang telah meledak di dalam dada. Rangga, desis Pandanwangi pelan. Begitu pelannya sampai tidak terdengar suaranya. Pandanwangi benar-benar tak menyangka kalau Rangga ternyata kembali ke Karangsetra dan kini bahkan telah menjadi seorang raja. Berbagai macam perasaan segera berkecamuk di dada gadis itu. Dia jadi sangsi, apakah Rangga masih mengenali dirinya lagi? Apa mungkin malah akan mencampakkannya? Dalam perasaannya, Rangga yang sekarang bukanlah Rangga yang dikenalnya dulu. Tapi kini pemuda itu telah menjadi seorang raja yang besar. Dan Pandanwangi sadar bahwa dirinya sudah tidak berarti apa-apa lagi. Setelah berbasa-basi sebentar, Pandanwangi langsung berpamitan pada Ki Karuning yang telah memberikan keterangan sangat berharga sekali. Tanpa membuang waktu lagi, Pandanwangi segera menggebah kudanya kembali menuju hutan Jati Jarak. Nak Pandan, itu bukan jalan menuju kerajaan Karangsetra, teriak Ki Karuning memberitahu. Namun Pandanwangi tidak mempedulikan suara teriakan itu lagi. Dia terus saja memacu kudanya dengan cepat bagai kilat. Hatinya kini benar-benar diliputi berbagai macam kekecewaan yang berat. Perjalanannya mencari kekasih yang sangat dicintainya terasa sia-sia. Tanpa terasa titik-titik air bening menggulir membasahi pipi gadis itu. Hei, berhenti. Tiba-tiba terdengar suara teriakan lantang. Pandanwangi langsung menarik tali kekang kudanya. Kuda putih itu meringkik keras sambil mengangkat kedua kaki depannya. Pandanwangi segera melompat turun dari punggung kudanya. Seketika itu juga, dari gerumbul semak di sekitarnya, bermunculan 6 orang yang bersenjata golok. Tampak sabuk kepala tengkorak melilit di pinggang mereka masing-masing. Seperti dikomando saja, mereka langsung bergerak mengurung. Kalian memang binatang-binatang keparat. Ayo, maju. Biar kurobek perut kalian semua. Geram Pandanwangi. Rasa putus asa dan kekecewaan langsung meluap begitu menyadari bahwa 6 orang anggota partai tengkorak itu mengepungnya. Rasa kecewa yang terlalu besar di hatinya, segera disalurkan menjadi kemarahan yang tidak bisa dibendung lagi. Mampus kalian semua, hiaa. Pandanwangi segera menggebrak dan menerjang dengan jurus-jurus mautnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung lagi, dia langsung menghunus pedang pusakanya. Seketika itu juga cahaya merah keluar dari pedangnya, dan langsung ia membabat 6 orang yang masih terperangah melihat pamor pedang yang begitu dahsyat. Dapat diduga, 6 orang yang mengeroyoknya tadi langsung menggelepar dengan dada dan leher yang terbelah. Darah segera mengucur membasahi tanah berumput. Nah, pergilah kalian semua ke neraka. Kalian semua memang tidak pantas untuk hidup, dengus Pandanwangi menggeram. Gadis itu segera memasukkan pedang naga geni ke dalam warangkanya kembali. Sejenak dia masih berdiri tegak di antara 6 mayat yang sudah menggeletak malang melintang. Mendadak insting Pandanwangi merasakan ada orang lain yang sedang mengintainya dari tempat tersembunyi. Matanya yang tajam segera mengamati sekitarnya, sedang telinganya yang terlatih segera menangkap tarikan napas halus namun terdengar cukup jelas. Keluarlah kalian, manusia-manusia keparat, teriak Pandanwangi keras.
Suara yang dibarengi pengerahan tenaga dalam yang cukup tinggi itu, segera menggema dan menerobos lebatnya hutan. Tampak burung-burung langsung berterbangan karena terkejut mendengar suara itu. Kalau kalian memang orang-orang Partai Tengkorak, keluarlah. Hadapi aku, perawan rimba tengkorak. Seru Pandan Wangi lebih keras lagi. Pandan Wangi benar-benar tidak dapat lagi mengendalikan emosinya. Dia melampiaskan kekecewaannya pada Partai Tengkorak dengan amarah yang meluap-luap. Beberapa kali dia berteriak dan menantang, tapi tidak ada sahutan sama sekali. Gadis itu segera terduduk lesu. Tanpa terasa air mata kembali membasahi pipinya yang putih halus itu. Untuk beberapa saat Pandan Wangi hanya menangis dan menangis. Padahal sebenarnya dia tidak tahu apa sebenarnya yang ditangisi. Cintanya yang begitu besar pada Rangga kini harus musnah. Dia merasa tidak pantas lagi dicintai oleh seorang raja besar nan agung. Pencariannya yang begitu berat dengan mengarungi rimba persilatan yang tidak kecil tantangannya kini musnah seketika setelah. Rangga, rintihnya lirih. Dia masih saja terduduk berlutut dengan kepala lemas terkulai ke bawah. Berkali-kali bibirnya merintih lirih menyebut nama Rangga. Sampai-sampai dia tidak menyadari sama sekali kalau ada seseorang yang mendekatinya perlahan-lahan. Orang tersebut berdiri tegak di belakang Pandan Wangi yang belum menyadari kedatangannya. Kak, oh. Pandan Wangi tersentak kaget. Bergegas dia menghapus air matanya, dan langsung berbalik. Segera tampak di belakangnya, Parmin telah berdiri dengan pandangan yang tidak mengerti. Pemuda itu segera berlutut dan menatap dalam-dalam ke bola mata gadis di depannya. Kak Pandan menangis. Tanya Parmin masih diliputi keheranan. Oh, tidak. Mengapa kau ada di sini? Pandan Wangi segera menyembunyikan kesedihannya. Parmin tidak segera menjawab. Kepalanya langsung tertunduk lemas. Beberapa saat keadaan menjadi sepi, tidak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun. Parmin, ada apa? Ada apa sebenarnya? Tanya Pandan Wangi jadi tidak enak perasaannya. Mereka datang lagi, Kak. Dan mereka telah membantai abis. Suara Parmin tersekat di tenggorokan. Betapa terkejutnya Pandan Wangi mendengar berita itu. Tanpa bertanya apa-apa lagi, dia langsung bangkit dan melompat ke punggung kudanya. Dan dengan cepat digebahnya kuda itu bagai kesetanan. Kak Pandan, tunggu! Teriak Parmin. Tapi Pandan Wangi tidak mendengar lagi. Dia sudah begitu jauh melarikan kudanya dan menerobos lebatnya hutan jati jarak. Sementara Parmin segera menengok ke kanan dan ke kiri beberapa kali, lalu tanpa membuang-buang waktu lagi, Parmin pun langsung meninggalkan tempat itu. Pandan Wangi segera turun dari kudanya begitu sampai di tempat pengasingan para penduduk. Matanya membeliak lebar menyaksikan mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitar tempat itu. Tak ada seorang pun yang masih hidup, semua tewas dengan luka lebar di tubuhnya. Pandan Wangi menggeleng-gelengkan kepalanya. Darahnya langsung mendidih menyaksikan pembantaian kejam yang tak berperi kemanusiaan itu. Hal itu jelas menambah kekecewaan dalam hatinya, dia yang telah bersusah payah melindungi dan menuntun mereka agar selalu sabar dalam menghadapi semua cobaan, tiba-tiba harus menyaksikan kesia-siaan kembali segala jerih payahnya. Tidak peduli wanita, anak-anak maupun orang tua, semuanya tewas dengan mengenaskan. Tidak bisa dibayangkan lagi, berapa kadar dendamnya yang meluap-luap di dalam dadanya. Dia segera menerobos masuk ke dalam goa untuk mengetahui lebih lanjut pembantaian yang dilakukan Partai Tengkorak. Mendadak matanya makin membeliak begitu dia melihat mayat-mayat yang bertumpuk di dalam goa itu. Semua bahan-bahan makanan maupun barang-barang yang telah diperolehnya dengan susah payah, ludes. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggelegar memekakkan telinga. Hup, Pandan Wangi langsung melompat keluar dari goa. Mata gadis itu segera menyipit begitu di luar goa sudah berdiri tidak kurang dari 20 orang dengan senjata golok yang terhunus. Jelas sekali siapa mereka, dan dari sabuk yang mereka kenakan. Pandan Wangi merasa tidak perlu banyak tanya lagi. Dia langsung yakin, bahwa merekalah yang telah membantai para penduduk itu. Akhirnya kau datang juga perempuan liar, kata salah seorang yang berdiri paling depan. Orang itu mengenakan baju berwarna kuning gading dengan gambar kepala tengkorak di bagian dadanya.
Sementara di bawahnya terdapat gambar tulang berjumlah 2 buah. Menurut Paman Sempana, semakin banyak gambar jumlah tulang di dada, maka semakin tinggi tingkatan dan kedudukannya di dalam partai tengkorak. Pandan Wangi langsung menggeram. Dengan tajam matanya segera merayapi wajah-wajah kasar di depannya. Tampak jari-jari tangannya sudah terkepal kaku, gerahamnya bergemeletup menahan amarah yang sudah meluap-luap dan tak terbendung lagi. "Anak-anak, habisi perempuan itu!" teriak orang yang mungkin pemimpinnya. Mendengar perintah itu, 20 orang yang sudah siap tempur tersebut langsung melompat seraya mengibaskan golok-goloknya. Sedangkan Pandan Wangi yang juga sudah siap dari tadi, langsung melenting sambil mencabut pedang pusaka naga geni. Seketika cahaya merah yang keluar dari pedangnya, berkelebat cepat seirama dengan gerakan tubuhnya yang cepat bagai kilat. Begitu cepatnya gerakan tubuh Pandan Wangi, sehingga sulit diikuti oleh pandangan mata biasa. Beberapa saat kemudian, jerit dan pekik kematian langsung terdengar saling susul, bersamaan dengan beberapa tubuh yang ambruk bersimbah darah. Pandan Wangi benar-benar mengamuk bagaikan banteng yang terluka. Sedikit pun dia tidak memberi kesempatan pada lawan untuk meloloskan diri dan berkelit. Begitu pedangnya luput, langsung disusul dengan tendangan atau sodokan tangan yang bertenaga dalam cukup tinggi. Dalam waktu sebentar saja, separuh dari mereka sudah menggeletak tak bernyawa lagi. Hal itu tentu saja membuat pemimpin mereka jadi gusar. Dan tanpa menunggu korban di pihaknya bertambah lagi, dia langsung melompat seraya mencabut senjatanya yang berupa tongkat pendek bercabang 2 bagai garpu. Tring! 2 senjata langsung beradu. Sejenak Pandan Wangi terkejut ketika tangannya jadi kesemutan, tapi dengan cepat dia langsung bisa menguasai diri. Kembali dia mengamuk bagai kesetanan, membabat siapa saja yang mencoba melawannya. Tentu saja amukannya itu membuat lawan-lawannya makin banyak yang bergeletakan mandi darah. Pandan Wangi berusaha menghindari bentrok langsung dengan laki-laki yang memimpin orang-orang ini. Tapi ketika jumlah mereka tinggal 5 orang lagi, Pandan Wangi terpaksa melayaninya juga. "Mundur kalian semua!" bentak laki-laki itu. Seketika 5 orang yang tersisa langsung melompat mundur. Kemudian laki-laki yang berusia sekitar 40 tahun itu, langsung merangsek Pandan Wangi dengan jurus-jurus yang cepat dan berbahaya. Dalam beberapa jurus saja, Pandan Wangi langsung merasa kalau tingkat kepandaian orang itu cukup tinggi. Namun setelah beberapa kali senjata mereka berbenturan, Pandan Wangi bisa tersenyum. Ternyata tenaga dalam lawannya masih berada di bawahnya. Hal itu terbukti setiap kali senjata mereka berbenturan, tangan orang itu ditarik mundur dengan bibir menyeringai kesakitan. "Serang, bunuh dia!" teriak orang itu sambil mundur beberapa langkah. 5 orang yang tadinya cuma menonton, langsung berlompatan menyerang Pandan Wangi. Dan dalam waktu yang bersamaan orang itu segera melompat dan kabur meninggalkan tempat itu. Tentu saja Pandan Wangi yang menyaksikan hal itu menyumpah-nyumpah tak karuan. "Pengecut, minggir kalian!" dengus Pandan Wangi menggeram. Seketika itu juga tubuhnya berputar cepat ke udara dan membabat orang-orang yang mencoba menghalanginya. Langsung saja jeritan yang menyayat hati kembali terdengar, disusul dengan rubuhnya 5 orang yang mencoba menghalanginya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Pandan Wangi langsung melompat dan mengejar laki-laki yang melarikan diri tadi, tapi laki-laki tersebut sudah lebih cepat menghilang tanpa bekas. Sementara Pandan Wangi hanya berdiri tegak mengawasi sekitarnya. Pandan Wangi mendengus kesal. Bersambung ke cerita silat pendekar Raja Wali Sakti. Episode Perawan Lembah Tengkorak, bagian 3. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.